Rosia Kalesia, no Rosia, no Kalantia. Neyo metamelu yamelu na kamura neyo. Neyo kamura ngai mure. Neyo kamura to neyo na to ne na ko hayo na. Neyo kwande rolia ngai. Neyo na to ne na kana to bai we na neyo wasi neyo na ne yura ne. Neyo ku se tura mane neyo besi ne hai luli ke wala. Nekali kana lewu ne la lewu ne nekali ko ne akiruma ne ko ne sasa ne samali dei nekali ne lewu na fly man ne tasai ne tenuma ne ko ne kali ne ko ne kali ne kana ne ben ko ne ko ne ko ne ko wali do ne ko ne mo ne no so ne ko se bana kene ne mu tabara ne dile ne dile ne chane ne bhito ne do e pura ne ne inda kane wai kana ne bhatwa ne karsa ne pura ne piso ne kinda ne ma ne har kai ke rawo se ne ne na to ne ne na to ne har ne ko kana ya no ko na to ma ne ko ni ko se ko ne lai kalau kalau ada yang beritahu kita sama para yang kata bahasa tadi nanti, yang itu nana ada siapa nanti, yang itu karena mungkin nana ada. Aku tu kalau ada tahu siapa bawa orang sekolah apa yang dia ini, tahu tak siapa siapa, nana.
Kui inano ama, tau liman bakoba marelai, tonan liman bakoba marelai. Kuikne inarika rai manus dadula rai sekalan, buane amatai rai manus tatoli rai sekalan. Mela metat kai rumah lakare, labadain kabantaramos lakare. Fuikne tahan lakwer, buane laut tahan lakwer. Fuikne tahan lakwer, hurirai muris nunia kedan. Buane laut tahan lakwer, hurirai muris nunia kedan. Amik nin bakne, tara makne. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Karena masyarakat selalu melihat sanam pangan itu adalah beras. Padahal kalau kita mau jujur, beras itu kan bisa dikonversi. Sehingga TJPS yang Pak Gub lakukan, kami harus sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena sangat-sangat membantu program kami yang utama adalah program swasembada pangan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Gub. Kalau kita itu Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Ya, saya senang betul Bupati. Ini daerah yang desanya desa luar biasa. Saya kalau keliling desa-desa itu jarang orang terima salam kompak seperti desa ini. Desa Milponia. Kalau desanya mana ini? Bapak latih mereka, Pak? Bapak latih mereka? Karena itu memang kita membutuhkan energi banyak untuk membangun pulau ini, Pulau Timur ini. Dan saya berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Malaka dan seluruh tim kerja yang terus memotivasikan diri bekerja secara inovatif, kreatif untuk membangun Kabupaten Malaka. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Malaka tadi bahwa ini dan karena itu hari ini betul bahwa kalau musim hujan Malaka bermasalah. Tapi nanti ke depan perencanaan kita nanti kita mampu membendung airnya dengan baik, maka Malaka adalah salah satu kabupaten yang luar biasa karena bencana air itu tidak akan lagi mengganggu masyarakat Malaka. Karena ke depan kita akan mampu untuk menahan air itu semaksimal mungkin sehingga tidak ada lagi banjir yang akan membuat masyarakat susah. Air itu rahmat, air itu berkah. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, dia menjadi bencana.
musim hujan bencana, musim kemarau bencana. Musim hujan kita kelebihan air, musim kemarau kita kekurangan air. Karena itu memang ini harus direncanakan dengan benar. Saya akan bicara dengan teman-teman baik dari PUPR, kementerian maupun BPDAS untuk kita diskusikan secara baik seluruh potensi sungai di Pulau Timor ini agar mampu kita manage secara baik supaya ke depan kita memiliki air yang cukup sehingga musim hujan tidak banjir, musim kemarau kita memiliki air. Karena itu nanti ke depan tidak ada pembangunan jembatan lagi. Ya, masyarakat ini Pak Bupati, nanti di Malaka tidak boleh ada jembatan lagi. Kita hanya bangun bendung. Satu saat kalau kita sudah bisa manage air semua dan tidak ada air lagi, barulah kita pikir jembatan. Karena kita punya sungai di NTT, itu khususnya Pulau Timor, itu landai. Jadi kita bukan masalah jembatan, itu adalah kita menghindari air. Sebenarnya uang banyak itu kalau kita buat bendung dan bendungan, biar kita dapat manage air ini untuk kemudian hari kita akan pakai untuk kepentingan pertanian, peternakan, perikanan, dan yang lain-lain, pariwisata, energi, semua bisa kita pakai untuk kepentingan masyarakat. Karena itu saya selalu sampaikan di mana-mana, termasuk Menteri PUPR, saya minta untuk khusus di Pulau Timor, Sumba, kecuali sungainya curam luar biasa, baru kita pakai jembatan. Selama sungainya landai, kita akan hanya bangun bendungan dan bendung. Tidak ada lagi bangun jembatan. Karena itu seluruh bupati di Pulau Timor ini otaknya tidak boleh bangun jembatan. Kadis PUPR Kabupaten Malaka, mana Kadis PUPR ada tidak di sini? Di mana ada? Tidak ada. Nanti tolong sampaikan lewat Pak Bupati dan Pak Wakil, tidak ada lagi di kepalanya itu membangun jembatan. Kita membendung air dan bangun bendungan. Itu tidak ada lagi. Jadi untuk urusan pembangunan jembatan dihapus dari kepala orang Timor hari ini. Tidak ada lagi. Nanti satu saat sudah hebat betul, merdeka dalam segala hal, nah barulah jembatan kita bangun. Kalau sekarang tidak. Nah itu saya lihat kemarin lewat utara Pulau Timor. Kalau kita bangun jembatan maka kita butuhkan 40 jembatan. Itu kali dengan 50 miliar saja berarti sudah ada 200 miliar. 2 triliun. 2 triliun kita habiskan hanya untuk membangun jembatan. Kalau 2 triliun itu kita bangun bendung dan bendungan, lebih baik. Karena kalau kita bangun jembatan lewat saja, airnya sampai ke laut. Musim kemarau kita mulai kurang air, baru mulai kita ribut. Berdoa, Tuhan tolong kami air. Tuhan bilang buta huruf kepada saya tersebut. Air hujan-hujan datang tidak nanti kami susah baru minta berdoa. Ini kita. Hari ini memang saya setelah melihat secara baik, saya memutuskan dan saya akan sampaikan juga kepada Pak Menteri untuk mulai jembatan-jembatan NTT dapat dikonversi untuk ditukar. Kita ini kadang-kadang dapat informasi sedikit, kita sudah ditutup. Kita membangun ini, karena apa? Kalau usahanya besar di sini, dia punya dampak ikutannya luar biasa. Orang makan minum, ada orang bikin restoran, orang bikin tanam apapun hidup di situ. Tanam apa saja kita bisa hidup. Karena apa? Begitu ada pembangunan di situ, manusia masuk di situ. Begitu ada pembangunan di situ, ada perdagangan di situ. Begitu ada perdagangan, rantai nilai segala macam hal terlibat di sana. Kalau kita lihat nanti pabrik garam nanti, Pak Bupati sudah mulai siapkan ini. Dengan Pak Wakil Bupati ini disiapkan. Kalau jadi, ini besar betul. Karena Pak, Indonesia itu impor garam 1 tahun 3,7 juta metrik ton garam impor. Impor dari Australia, impor dari China, kita impor 3,7 juta metrik ton. Kalau dia buang datang di Malaka sini mati semua orang Malaka karena tutup dari garam semua, garam impor itu.
Nah, kita di Indonesia, sebuah daerah yang menyiapkan garam, lumbung garam nasional itu namanya Madura. Tapi hari ini Madura itu mengalami masalah karena orang ekspansi gudang ke Madura. Yang kedua, terjadi perubahan iklim di Jawa dan Madura tuh hujan setiap saat. Bulan Mei hujan, mulai dari Januari sampai Desember kembali hujan terus. Jadi untuk membangun garam itu setengah mati. Kita beda dengan Pulau Timur. Maksimal di April pertengahan nanti sudah tidak ada lagi. Nanti ya begitu akhir April stop, maka seluruh garam panen terus. Kenapa panen? Karena kita angin dan panasnya luar biasa. Iradiasi matahari tertinggi. Iradiasi itu maksudnya di bumi panas itu sangat menyengat. Makanya itu kalau orang di pertanian di Amerika dengan di Malaka itu beda. Karena Amerika dong kurang hitam. Nah, kalau di Malaka hitam, kenapa? Ya kan dari matahari. Selain dari memang di kulit sebegitu memang. Tapi hitam itu seksi, betul tidak? Hitam itu eksotik, betul tidak? Nah, tadi saya di Belu ada anak-anak siswa menyanyi hitam keriting. Keriting adalah mahkotaku. Hebat betul. Begitu keriting jambi kipi air, tarik di keriting, tarik lampu terpas botak semua. Jadi keriting itu mahkota. Karena itu saya lihat bahwa lumbung garam hari ini yang ada di Madura itu, dia tidak akan lagi menjadi lumbung garam nasional. Lalu di mana lumbung garam nasional? Itu akan ada di NTT, baik Nagekeo Flores, Kabupaten Kupang di Teluk Kupang, dan di Malaka. Sekarang kita siapkan, sudah kerjakan sedikit, tapi nanti kita kerjakan besar. Puluhan ribu hektar disiapkan untuk mengisi kebutuhan garam nasional. Itu nanti ada pabrik di sini, pabriknya di sini. Nanti ada pabrik, maka orang yang kerja di pabrik makan, minum, tinggal itu semua harus mereka dapat tempat, dan masyarakat Malaka akan mengisi kebutuhan mereka dengan baik. Itu langsung kita mendapatkan kaya yang luar biasa. Jadi Malaka ini salah satu kabupaten di Indonesia nanti yang sangat kaya. Jadi kalau kita tidak kerjakan, nanti orang lain yang kerja. Atau kalau orang datang kerja, lalu kita ribut, nanti 800.000 tahun akan datang baru kita mulai kelihatan. Karena itu saya minta, ada masalah jangan tutup, duduk sama-sama, diskusikan, ngobrol baik-baik. Kita terlambat. Pembangunan di NTT, khususnya Pulau Timur ini, jangankan banding dengan Pulau Bali dan Pulau Jawa, banding dengan Pulau Flores saja, Pulau Timur terlambat sekitar sedikit-sedikitnya 30 tahun. Dengan Flores saja, apalagi banding dengan yang lain, sudah terlambat, pakai lagi menghambat pembangunan, itu terlambat terus. Karena itu di bawah pemerintahan saya paling tidak suka dengar ada pembangunan terhambat hanya karena salah mengerti, ataukah ada provokator yang tidak dapat bagian, dia mulai ganggu sini sana. Itu atau urusan partai politik, urusan politik yang mengganggu pembangunan, mengganggu yang sedang memimpin untuk dia terganggu agar tidak berhasil dalam pembangunan. Ini cara berpikir yang tidak baik. Kita kalau menjadi orang sehat itu, musuh pun kita jaga dia supaya kerja baik. Musuh saja kita jaga dia. Apalagi bukan musuh, saudara sendiri. Betul tidak? Nah, jadi kalau sudah pasca baru hobinya makin cari orang punya salah bikin supaya digagal, itu tidak baik. Terima pasca percuma itu. Kebebasan yang Yesus berikan itu harus juga diteruskan oleh kita semua sebagai pemimpin dan masyarakat dimanapun berada untuk mengerjakan kebebasan itu secara bertanggung jawab menjadi manusia-manusia produktif. Itu harus kita lakukan. Karena itu saya harapkan Pak Bupati, Pak Wakil,
dengan seluruh tim kerja di Malaka, tolong lakukan langkah-langkah percepatan agar perencanaan pemerintah pusat itu, nama juga Pak Bupati, Menteri ini itu manusia juga. Bapak kan tiap hari berdoa tuh, Bapak tiap hari berdoa, Pak tahun ini berdoa tuh, nah, berdoa tiap hari tuh. Tuhan itu maha tahu kok tidak? Maha tahu aja Bapak lapor dia tiap hari. Menteri itu kurang tahu. Jadi Bapak harus cek dulu Bapak Menteri, WA tidak jawab terus sampai dia jawab. Supaya dia jawab, karena Menteri ini kurang tahu, yang maha tahu saja Bapak lapor dia tiap hari. Orang bilang Tuhan itu maha tahu, tapi kita tersampai dengan lapor dia tiap hari. Nah, menteri-menteri ini tidak tahu, tapi kita tidak pernah lapor. Terus kita bilang, saya menghadap dia, mau belum jadi. Setiap hari WA sendiri, Bapak yang terhormat, Bapak paling baik ini. Kami di sini sengsara, Bapak taruh garam, ini kami selamat betul. Nah, lama-lama dia baca dia jatuh hati juga. Sambil berdoa ke Tuhan untuk putar itu menteri itu hati, bersuruh sayang sama kami. Nah, begitu juga. Nanti lama-lama dia sayang. Dan saya yakin Pak Menteri sudah bertemu saya pribadi, beliau sangat berkinyang luar biasa. Sekarang beliau lagi fokus dulu di Sumba Timur. Tahun ini, bulan September, Bapak Presiden akan meletakkan batu pertama dimulainya sebuah program pemerintah pusat kolaborasi dengan swasta dan pemerintah daerah untuk membangun pembangunan industri udang. Harga ataupun total biaya program itu 7 triliun dari pemerintah pusat. Tambah swasta 2 triliun berarti 9,5 triliun. Ada 7,5 triliun dari pemerintah pusat, 2 triliun datang dari swasta, 9,5 triliun turun di satu kabupaten yang nanti begitu kabupaten terbang hilang-hilang. Kabupaten Sumba Timur. Nah, nanti model itu juga nanti ada di Malaka. Pak Bupati sudah bertemu untuk bicara dalam pertemuan awal. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Menteri, dan model seperti di Sumba Timur itu, mereka udang, kita garam. Model itu juga berlaku nanti di Malaka. Karena itu saya harapkan setelah nanti pembangunan September di sana, beliau mungkin sudah mulai bergeser, atau sebelum September itu kita sudah mulai berdiskusi secara serius untuk pembangunan di Malaka. Selanjutnya kita tahu bahwa Indonesia dan dunia ini masalah pangan. Perang antara Rusia dan Ukraina itu kita tahu bahwa Ukraina itu adalah salah satu negara penghasil pupuk terbesar di dunia. Nah, karena perang maka kita nanti tidak ada pupuk. Jadi kalau Bapak Mama petani dong ini, nanti kalau tanam cari pupuk itu susah. Kenapa? Karena dunia yang tanggung pupuk itu pun semua lagi perang. Jadi kita kekurangan pupuk. Nah, kita harus mampu bikin pupuk sendiri. Pelan-pelan bikin pupuk sendiri. Supaya kita bisa hidup mandiri. Karena itu tanam jagung, panen sapi, tanam sorghum, tanam padi, tanam kelor, modo maut. Ya toh? Modo maut, tahu tuh ya modo maut? Modo maut. Itu harus dapat dipastikan untuk kita panen, karena kita kekurangan makanan di dunia. Hari ini saya baca PBB telah memutuskan dari FAO, lembaga untuk atur makan pangan, itu sudah umumkan bahwa dunia masuk dalam krisis pangan. Kita akan kelaparan secara dunia. Kalau kita tidak tanam di sini, lapar juga datang di sini. Kita tidak tanam di Belu, TTU, Kabupaten Kupang, Tetes, nanti lapar orang datang rampok di di Malaka sini. Karena itu kita akan masuk dalam kondisi yang sulit, sangat sulit. Karena itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran, tolong jaga betul. Tanam kalau bisa tanam apa saja, tanam pisang, tanam kelapa, tanam modo maut. Ini modo maut ini tanam untuk bikin kaya. Yang lain itu tanam untuk makan, karena ini untuk kaya. Sambil garam. Modo maut juga bisa kaya. 1 kilogram daun modo maut harganya Rp5.000. Saya sudah bermimpi nanti saya sebagai gubernur, saya mau tanam nanti tahun 2035. Saya bermimpi saya 1 tahun dari saya sendiri, tidak usah gabung dengan orang-orang, saya sendiri saja. 1 tahun saya harus panen 1 juta ton modo maut. 1 juta ton itu berapa kilo?
1 ton berapa kilo? Pak Bupati, berapa kilo 1 ton? 1 miliar kilo. 1 miliar kilo kali dengan 5.000. Jual basah saja, tidak usah proses-proses. Berapa itu? 5 triliun. Ada orang nggak punya 5 triliun di sini? 5 miliar aja, tidak ada 5 triliun lagi. Jadi kepala dinas, anggota DPR, jangan tunggu-tunggu itu bantuan PTT, bantuan per itu segala macam. Mulai sudah. Kekayaan NTT itu, kekayaan Malaka, banyak sekali kekayaannya. Salah satu itu Modo Mau. Bayangkan kalau kita panen, 1 kali tanam 60 tahun baru dia mati, berhenti. Dan satu-satunya tanaman yang jual daun. Jagung kita panen dia punya buah jagung, jemur lagi. Kalau dia punya airnya 14%, harganya begitu. Kalau Pak Bupati syukur-syukur orang datang ambil di kebun sendiri, itu lebih bersyukur lagi. Tapi kalau ini daunnya diambil 1 kilo 5.000. Saya ketemu satu orang Malaka di Sumba Timur. Itu orang Malaka, maka orang Malaka itu kalau merantau semua hebat. Kalau di Malaka saya kurang hebat. Ini orang Malaka ini, anak muda Malaka ini kawin orang Sumba Timur. Dia punya pekerjaan sebelumnya adalah ojek ikan. Satu saat dia dalam pertemuan seperti ini, saya menyampaikan tentang bagaimana Modo Maut itu berguna untuk kita bisa pakai dan dijual dengan harga mahal. Mulailah dia berpindah untuk berusaha Modo Maut di Sumba Timur. Sekarang orang Malaka ini, dia tidak lagi menjadi tukang ojek, dia punya oto, dia punya rumah yang hebat, dan para bisnismen, orang-orang dunia usaha datang diskusi dengan dia untuk kerjasama. Jadi dia bilang, kehebatan saya adalah, dulu kalau saya jadi tukang ojek, tidak ada orang-orang datang, pengusaha-pengusaha yang kaya-kaya itu bisnis dengan saya. Sekarang mereka datang di rumah saya untuk berdiskusi tentang pembangunan, bagaimana menjadi orang kaya. Hebatlah ini. Jadi orang Malaka itu kalau keluar dulu berhebat. Di Malaka kadang-kadang kurang hebat. Siapkan. Mengapa? Karena Bapak Menteri, Bapak Presiden sudah merencanakan untuk kelor ini, Modo Maut ini akan menjadi makanan tambahan bagi ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, anak-anak kurang gizi di seluruh Indonesia. Kalau itu dilakukan, maka kita kekurangan bahan baku, sangat kurang bahan baku. Karena itu saya punya andalan salah satu daerah menjadi lumbung Modo Maut itu adalah di Malaka. Karena itu Pak Bupati tolong selain TJPS juga gerakan untuk mereka tanam kelor ini supaya akan baik. Kenapa? Sambil kita jual, kita juga kasih anak-anak kita makan. Karena Nusa Tenggara Timur seluruh gadis-gadis yang kita tes, karena itu saya minta Pak Bupati dengan Pak Wakil juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk tes seluruh, bekerja sama dengan tim penggerak PKK, tes seluruh anak gadis baik SMP, SMA setiap 3 bulan sekali.